Salam sejahtera bagi kita semua, salam. Warta Jemaat Gereja Protestan Maluku, Kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Bentas, Minggu 31 Mei 2026. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak dalam ibadah di saat ini. Majelis Jemaat mengucapkan selamat bersukacita dan bersyukur atas pertambahan setahun usia kelahiran, usia pernikahan, dan hari bahagia lainnya. Kami mendoakan selalu jemaat yang ada dalam pergumulan. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati. Mengawali ibadah saat ini, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pelayan firman. Ibadah jam 7 pagi di Gereja Kasih Karunia dilayani oleh Pendeta Asopakua. Ibadah jam 9 pagi di Gereja Peniel dilayani oleh Pendeta Nyonya J. Joltuwu. Ibadah jam 6 sore di Gereja Peniel dilayani oleh Pendeta Nyonya Isyahaya. Pembacaan firman Tuhan terbaca dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru 2 Korintus pasal 13 ayat 11 sampai 13. Majelis mohon dukungan dan doa jemaat untuk pelaksanaan pembangunan pastori jemaat Gereja Protestan Maluku Kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Bentas, sehingga dalam penyelesaian pekerjaan pembangunan dapat berjalan dengan baik dalam penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Majelis Jemaat menghimbau dan mengajak jemaat untuk tetap memperhatikan kebersihan lingkungan tempat tinggal kita masing-masing. Adapun cara yang dapat dilakukan yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, dan tidak membuang sampah sembarangan. Seperti pada saluran air yang dapat berakibat banjir pada pemukiman kita. Himbauan ini bertujuan untuk mencegah dampak negatif dari sampah yang tidak terkelola, pencemaran lingkungan, dan penyebaran penyakit. Demi menjaga kenyamanan dan menghormati sesama jemaat yang mengikuti ibadah di saat ini, mohon kepada jemaat untuk tetap menjaga kebersihan ruangan, menonaktifkan nada dering handphone, dan bila tidak ada keperluan mendesak, jemaat diminta untuk tidak keluar masuk ruangan selama ibadah berlangsung. Demikian warta jemaat saat ini. Atas perhatian jemaat kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam ibadah saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam.
Warta Jemaat Gereja Protestan Maluku Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas, Minggu 31 Mei 2026. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, Salam. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak dalam ibadah di saat ini. Majelis Jemaat menyampaikan selamat bersukacita dan bersyukur atas pertambahan setahun usia kelahiran, usia pernikahan, dan hari bahagia lainnya. Kami mendoakan selalu jemaat yang ada dalam pergumulan. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati. Mengawali ibadah saat ini, kepada jemaat akan disampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan firman. Ibadah saat ini akan dilayani oleh Pendeta J. Joltuwu dengan menggunakan tata ibadah Minggu Trinitas. Dan ibadah jam 6 sore di Gereja Pniel akan dilayani oleh Pendeta Nyonya I. Syahaya. 2. Pembacaan firman Tuhan terbaca dalam kitab 2 Korintus pasal 13 ayat 11 sampai dengan 13. 3. Penerimaan persepuluhan pada ibadah Minggu 24 Mei 2026 sebesar Rp7.858.000. 4. Majelis Jemaat menyampaikan jadwal pelayan Minggu 7 Juni 2026 jam 6 pagi di Gereja Kasih Karunia. Majelis bertugas dari sektor Bakung, pengisi pujian vokal grup Agung. Jam 9 pagi di Gereja Pniel, majelis bertugas dari sektor Dahlia, pengisi pujian ensambel SMTPI Jemaat. Jam 6 sore di Gereja Pniel, majelis bertugas dari sektor Kenanga, pengisi pujian vokal grup Jong Pniel dan paduan suara sektor Kenanga. 5. Pemberitahuan kepada jemaat bahwa telah dibuka pendaftaran katekisasi tahun binaan 2026-2027. Pendaftaran dapat dilakukan melalui Ketua Bakopel di setiap sektor pelayanan, dimulai sejak tanggal 17 Mei 2026 sampai dengan 31 Mei 2026 untuk setiap kelas reguler dan kelas khusus dengan persyaratan sebagai berikut. 1. Fotokopi sertifikat wasmi 1 lembar. 2. Fotokopi akte lahir 1 lembar. 3. Fotokopi surat baptis 1 lembar. 4. Pas foto 3x4 latar merah 1 lembar. 5. Surat nikah bagi kelas khusus yang sudah berkeluarga. 5. Pelaksanaan gereja anak sebagai salah satu penunjang pendidikan formal gereja akan dilaksanakan di dalam jemaat setiap minggu keempat bulan berjalan. Oleh karena itu, pada bulan Juni mendatang, Minggu 7 Juni 2026 terjadi perubahan pelaksanaan ibadah yang diatur sebagai berikut. Pelaksanaan ibadah Minggu di Gereja Kasih Karunia berlangsung pada pukul 06.00 WIB. Pelaksanaan gereja anak berlangsung di Gereja Pniel pukul 07.00 WIB. Ibadah di Gereja Pniel pukul 09.00 WIB dan ibadah di Gereja Pniel pukul 18.00 WIB atau jam 6 sore. 6. Nyanyian persiapan ibadah nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 120 bait 1, 2, dan 3. Demikian warta jemaat saat ini. Atas perhatian jemaat kami sampaikan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam ibadah di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam.
Bapak, Saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, mari di Minggu Trinitas ini kita beribadah kepada Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya. Di dalam Yesus Kristus kita telah ditebus dan diselamatkan. Dialah Sang Juru Selamat kita. Oleh kuasa Roh Kudus, kita menjadi gereja yang terus bersekutu, bersaksi, dan melayani di tengah-tengah dunia. Lalu menuntun kami Allah Tritunggal. Maka ibadah Minggu Trinitas ini adalah kepenuhan syukur kita bagi Allah Tritunggal, Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari. Damai sejahteranya menyertai saudara juga. Bapak-bapak, saudara, dan anak-anak disilakan duduk. Di hari Minggu Trinitas ini, kita rayakan kegenapan karya Allah bagi dunia dalam kesatuan Tritunggal Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita merayakannya untuk menegaskan keyakinan kita bahwa Allah Tritunggal sungguh-sungguh berkarya di tengah-tengah kehidupan, menciptakan dan memelihara, menebus dan menyelamatkan, serta menuntun dan menyertai kita di sepanjang hidup ini. Mari kita naikkan pujian dan kemuliaan bagi Allah.
saudara-saudari, jika di hari ini kita merayakan Tritunggal Allah Maha Kudus, itu karena kita meyakini peran Allah dalam hidup kita di sepanjang sejarah kehidupan ini. Ya, karena kami Allah dipanggil dan diselamatkan oleh Kristus serta dipimpin oleh Roh Kudus. Namun marilah kita mengakui dengan jujur bahwa manusia telah merusak bumi ciptaan Allah yang indah ini dengan dosa. Kita pun tak lepas dari perbuatan dosa. Meski karena dosa, Yesus Kristus telah berkorban untuk menebus kita. Bahkan Roh Kudus pun telah tercurah demi menuntun kita dalam menghadapi tantangan dunia yang semakin kuat menggoda. Mari dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, kita akui bahwa ada banyak kali kita tak sanggup melawan arus kehidupan duniawi dan ikut terseret menjauh dari kerendahan Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita memohon pengampunan dan belas kasihan dari Tuhan. Hendaknya masing-masing orang ada dalam perenungan dan pengakuan secara pribadi di hadapan Tuhan. Ya Bapa, ampunilah kami oleh karena dosa-dosa kami. Sucikanlah kami, ya Yesus, oleh darah penebus-Mu, dan baharuilah kami oleh kuasa Roh Kudus. Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa. Persekutuan yang dikasihi Tuhan, dengarlah anugerah pengampunan dosa. Tuhan mengampuni setiap orang menurut kebaikan kasih-Nya. Bagi saudara-saudari yang mengaku dosa dengan kesungguhan hati dan penuh penyesalan, maka anugerah Tuhan tiada pernah habis-habisnya. Firman Tuhan, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang-orang yang hidup tidak bercela. Bersorak pujilah kuasa-Nya, karena
saudara dan anak-anak, kita semua disilakan berdiri sebagai tanda kita siap menerima petunjuk hidup baru. Pertobatan akan menjadi sempurna bila disertai dengan kesiapan untuk membarui hidup. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara dan anak-anak disilakan dulu kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Kudus Perjanjian Baru, 2 Korintus 13 pada ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa firman yang hidup, di saat ini anak-anak-Mu ini akan membaca dan mendengar berita firman Tuhan ini. Tetapi kami merasa kami tidak mampu Tuhan untuk nanti memberlakukan firman ini di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Oleh sebab itu Tuhan, mari datang berfirman kepada kami Tuhan, karena kami siap membaca dan mendengar berita firman ini. Amin. Korintus 13 pada ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-13 di bawah perikop salam. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan dalam hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu bapak, bapak saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi dan Tuhan Yesus berkati, kita sudah ada di hari terakhir di penghujung bulan Mei. Besok kita akan masuk di bulan yang baru. Tentunya perjalanan kehidupan kita di bulan ini, hari ini kita syukuri, tapi juga kita maknai dalam seluruh keberadaan kita sebagai orang-orang percaya. Satu hal yang bisa kita maknai dari perjalanan kehidupan kita di bulan ini adalah bagaimana kita menghidupi keluarga-keluarga kita dengan hubungan, dengan didikan, dengan pembinaan-pembinaan karakter dalam kehidupan keluarga. Sebab dalam kehidupan ini, Ibu Bapak, Bapak Saudara, ada banyak hal yang bisa kita perbaiki.
Kalau katong punya rumah itu ada rusak, bisa katong renovasi. Kalau ada jalan-jalan yang berlubang, bisa saja katong tambal. Kalau katong punya kendaraan itu rusak, bisa katong bawa ke bengkel. Namun ada satu hal yang mesti katong maknai, karena itu sering membutuhkan waktu yang lebih lama untuk ada dalam proses-proses pemulihan, yaitu hubungan antar kita sebagai manusia. Terkadang satu kalimat yang katong ucapkan tanpa pertimbangan yang baik bisa meninggalkan luka yang panjang bagi orang lain. Terkadang juga satu keputusan yang katong ambil tanpa saling mendengar, itu juga bisa menciptakan jarak di antara katong, walaupun mungkin tidak kelihatan atau tidak langsung terlihat. Bahkan dalam kehidupan keluarga, orang-orang yang setiap hari tinggal di bawah satu atap bisa perlahan-lahan kemudian kehilangan kedekatan satu dengan yang lain. Dan ini terkadang membutuhkan waktu yang panjang untuk ada dalam pemulihan. Karena itu ibu bapak, saudara, anak-anak, menarik bahwa dalam bacaan yang tadi telah katong baca dan katong dengar bersama ini, Paulus ketika mau menutup suratnya di 2 Korintus ini kepada jemaat di Korintus, Paulus tidak lagi mau mempertentangkan atau memperdebatkan siapa yang benar atau siapa yang salah. Tapi Paulus mau mengantarkan perhatian jemaat kepada sesuatu yang lebih penting, lebih mendasar, yaitu bagaimana jemaat mau membangun kembali hubungan-hubungan yang retak itu dan memelihara kehidupan bersama dalam ikatan damai sejahtera. Bapak, saudara, anak-anak, di minggu ini setelah 1 minggu setelah Pentakosta, kita sebagai gereja merayakan Minggu Trinitas. Minggu di mana kita mengakui kesempurnaan Allah itu dalam wujud Bapa, Putra, dan juga Roh Kudus. Dan di Minggu Trinitas ini Ibu Bapak, semua kita sebagai gereja kemudian mengingat kembali iman kita kepada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu. Bahwa Allah yang menciptakan, yang memelihara, yang menebus dan menyelamatkan, terus menyertai, menuntun, dan juga memulihkan kehidupan kita sebagai umatnya. Karena itu di minggu ini tema yang disampaikan oleh Lembaga Pembinaan Jemaat, Allah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai dan memberkati gereja rumah tangga atau tiap keluarga. Dan itu mau bikin ingat katong semua bahwa keluarga Kristen itu seng hanya dipanggil untuk hidup sama-sama saja. Tapi lebih daripada itu, membangun terus-menerus hubungan, baik itu dengan Tuhan tapi juga dengan sesama dalam keluarga, yang mewujudkan cerminan dari kasih Allah yang menciptakan, memelihara, Allah yang menebus dan menyelamatkan, Allah yang menuntun dan menyertai kehidupan kita. Bapak, saudara, dan anak-anak, Rasul Paulus dalam bacaan ini memulai nasihatnya dengan berkata, bersukacitalah. Biasanya ibu bapak katong selalu menghubungkan sukacita ini dengan keadaan yang menyenangkan. Ketika katong punya usaha berhasil, ketika katong punya kesehatan ini baik-baik saja, ketika katong punya kebutuhan ini tercukupi, katong merasa bersukacita. Tapi Paulus, ibu bapak, saudara, menulis ungkapan bersukacita ini atau menasehatkan bersukacitalah ini kepada jemaat yang waktu itu sedang mengalami pertentangan, ketegangan, dan konflik. Kalau ketemu baca ibu bapak, terkhususnya di surat Paulus yang kedua kepada jemaat Korintus, di situ banyak sekali Paulus bilang
bersukacita dalam memberi, saling mengampuni. Bahkan juga Paulus diserang dan ia bilang, kalaupun kalian menganggap beta bodoh, tapi beta menyampaikan kebenaran firman Allah. Dan Paulus mau bilang, ibu bapak, sukacita itu bukanlah perasaan yang muncul karena semua masalah sudah selesai. Tapi sukacita yang Paulus mau bilang adalah keputusan setiap orang, keputusan hati, keputusan iman untuk tetap membangun hubungan yang baik. Sekalipun masih ada persoalan yang banyak yang harus dihadapi bersama. Sebab sekali lagi rasa sukacita itu bukan tergantung keadaan apa yang kita alami, tapi dari keputusan kita untuk tetap bersukacita, menghadirkan sukacita itu dalam setiap keadaan hidup. Dan karena itu ibu bapak, dalam keluarga katong harus mengakui seringkali sukacita itu memudar. Bukan karena katong kekurangan materi, bukan karena katong kekurangan hal-hal yang katong hadirkan dalam rumah bersifat benda-benda. Sebab katong bisa saja menghadirkan itu dan ada kegembiraan yang katong alami dan nikmati, tapi itu bisa saja sesaat. Sebab sukacita yang sejati itu hilang ketika katong merasa penghargaan satu sama lain dalam keluarga itu sudah mulai berkurang. Ketika suasana yang terbangun di rumah itu hanya katong lihat hari ini siapa yang salah, lalu beta kasih salah dia. Daripada katong menghargai keberadaan dan juga kehidupan bersama dalam rumah. Karena itu ibu bapak, menghadirkan sukacita dalam keluarga itu berarti katong menciptakan ruang di mana setiap anggota keluarga itu merasa diterima. Bahwa bisa mengalami dan menjalaninya sendiri ketika katong punya banyak hal dalam rumah, tapi kalau satu sember tegur sapa dengan satu, suami dengan istri, tidak saling menghormati dan menghargai, orang tua dan anak hubungannya hambar begitu-begitu saja. Hilang damai sukacita dalam kehidupan bersama di rumah tangga. Termasuk juga kalau dalam rumah katong memilah-milah perlakuan. Kalau ada anak-anak yang mungkin punya keterbatasan atau kebutuhan khusus dan katong menganggap sebagai kekurangan, dan karena itu katong memilah-milah perlakuan, sukacita itu juga bisa hilang. Dan Paulus mau bilang bahwa sukacita itu tumbuh ketika seseorang mengalami bahwa dirinya memiliki tempat, termasuk tempat dalam kehidupan keluarganya. Nasihat yang berikut yang Paulus sampaikan adalah usahakanlah dirimu supaya sempurna. Ungkapan usahakanlah dirimu supaya sempurna ini, ibu bapak, bapak saudara, Paulus sampaikan sebenarnya memiliki arti memperbaiki, memulihkan, menata kembali sesuatu yang rusak. Sempurna itu bukan berarti tanpa masalah, tanpa kelemahan, tapi harus ada usaha untuk memulihkan, usaha untuk memperbaiki, usaha untuk menata kembali, dan itu dilakukan terus-menerus seperti roh yang terus-menerus menyertai dan memulihkan. Dan ini sama seperti kalau katong sebagai nelayan, mungkin di sini ada yang jadi nelayan, lalu ada jala yang robek, pastinya tidak akan sempurna kalau itu dipakai untuk menjala. Dan karena itu seorang nelayan harus kembali menjahit jalannya yang robek itu supaya bisa digunakan dengan baik. Usaha yang terus memperbaiki supaya itu terus menghasilkan sesuatu yang baik. Dan itu yang Paulus maksudkan dengan
usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terus-menerus memperbaiki, terus-menerus memulihkan, terus-menerus menata kembali dengan komitmen sukacita itu, dengan komitmen menghadirkan sukacita itu. Bapak, saudara, katong harus mengakui ya, bahwa seringkali katong lebih cepat memperbaiki barang yang katong punya yang rusak daripada memperbaiki katong punya hubungan yang rusak. Kalau katong punya handphone, katong punya telepon genggam itu bermasalah, pasti katong cepat-cepat akan cari tempat servis, perbaiki supaya bisa digunakan. Ketika katong punya sepeda motor ataupun juga punya mobil bermasalah, pasti katong akan cepat-cepat cari bengkel supaya bisa diperbaiki dan bisa digunakan. Tapi kalau katong punya hubungan dalam keluarga, entah itu keluarga inti, keluarga besar, mulai ada tanda-tanda keretakan, lebih banyak katong justru memilih diam dan membiarkan masalah itu berlarut-larut. Katong cepat-cepat mau perbaiki akan. Dan ini yang Paulus bilang, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Artinya bukan barang saja yang katong perbaiki, tapi hubungan itu yang paling pertama dan menjadi prioritas untuk diperbaiki, untuk dipulihkan, untuk ditata kembali. Sebab ibu bapak, tidak ada hubungan, tidak ada relasi yang bertumbuh dengan sendirinya. Itu butuh usaha. Kedekatan itu membutuhkan kesediaan setiap orang untuk membuka hatinya. Dan kalau ada kesalahpahaman itu membutuhkan kerendahan hati setiap orang untuk bisa diluruskan. Dan kepercayaan itu membutuhkan ketekunan setiap orang untuk terus-menerus dibangun kembali. Dan ketika setiap anggota keluarga bersedia mengambil bagian dari proses ini, percayalah ibu bapak, rumah-rumah kita akan menjadi ruang-ruang yang mempertemukan kembali hati-hati yang mungkin sempat menjauh dan terluka. Karena itu Paulus juga melanjutkan nasihatnya dengan bilang, sehati sepikirlah kamu. Dan ini bukan berarti ibu bapak bahwa semua orang itu harus punya pendapat yang sama, melainkan memiliki arah dan tujuan yang sama di dalam Kristus. Ibu bapak, tantangan-tantangan keluarga masa kini bukan hanya karena kesibukan-kesibukan kita, tetapi juga semakin berkurangnya percakapan-percakapan dalam rumah yang sungguh-sungguh berarti dan membangun. Contoh yang paling nyata ibu bapak, banyak orang tinggal satu rumah, tapi justru ia tidak mengerti isi hati setiap anggota keluarga dalam rumah. Ia lebih sibuk dengan dunianya, dengan layar yang ia genggam di tangannya sendiri. Akibatnya apa ibu bapak? Katong lebih cepat mengetahui banyak hal yang terjadi di media sosial, katong lebih cepat meresponinya. Katong seakan-akan tahu persoalan ini luar dalam, tapi katong seng tahu pergumulan-pergumulan dari katong punya saudara, keluarga yang tiap hari sama-sama ada di rumah, yang mungkin tiap saat ada duduk sama-sama dengan katong di meja makan. Karena itu ibu bapak, sehati sepikir itu dimulai ketika katong punya keluarga kembali belajar untuk saling mendengar. Mendengar itu bukan hanya kata-kata yang diucapkan, tapi juga saling memahami isi hati yang tersembunyi di balik kata-kata yang terucap itu. Sebab dari sanalah ibu bapak saudara lahir kebersamaan yang sesungguhnya itu. Paulus kemudian melanjutkan nasihatnya dengan berkata, hiduplah dalam damai sejahtera. Paulus yang bilang, cari damai itu sekali-sekali saja. Tapi ia bilang, hiduplah dalam damai. Artinya damai itu bukan hanya katong punya tujuan sesaat, melainkan itu adalah cara hidup katong yang harus katong terus pelihara setiap hari. Damai itu memang tidak lahir karena
bukan karena tidak ada perbedaan. Damai itu lahir ketika perbedaan itu tidak dijadikan alasan untuk saling melukai satu sama lain. Dalam keluarga ibu bapak, damai itu bisa terpelihara ketika setiap orang berani minta maaf dan bersedia untuk mengampuni. Dan bahkan tidak mengungkit terus-menerus kesalahan-kesalahan yang sudah diselesaikan. Bapak saudara, katong harus mengakui dengan jujur bahwa terkadang katong ini paling sulit dua hal, mengakui kesalahan dan mengampuni kesalahan. Ketika katong berani dan tulus dari hati bilang beta salah, ketika katong juga bersedia dengan tulus dan jujur berkata beta mengampuni, disitulah sementara katong belajar hidup dalam damai sejahtera. Karena itu damai itu bukan tanda katong punya kelemahan. Tapi damai itu adalah bukti katong dewasa sebagai orang-orang percaya. Katong dewasa dalam iman yang mengimani Trinitas itu. Allah yang menyatakan kasih-Nya melalui pemeliharaannya, melalui karya keselamatannya, dan terus menyertai dan memulihkan katong. Kemudian ibu bapak, Paulus mengajak jemaat untuk saling memberi salam dengan cium kudus. Bahwa pada masa itu, ciuman itu merupakan tanda penerimaan, tanda persaudaraan dan tanda perdamaian. Mungkin di sini ada orang-orang Maluku Barat Daya. Beta pernah tugas di Letimolakor dan berjumpa dengan orang-orang Maluku Barat Daya. Kebanyakan mereka ketika berjumpa, terutama orang-orang Kisar, ya mungkin di sini juga ada orang Kisar, mereka punya salam pertama itu cium hidung. Itu tanda penerimaan. Tanda mereka mengakui bahwa katong ini orang saudara. Dan itu yang Paulus maksudkan sebenarnya dari cium kudus itu. Dan Paulus mau bilang bahwa kasih itu cukup hanya diucapkan. Kasih itu harus nyata dalam tindakan hari-hari. Ibu bapak, zaman modern ini segala sesuatu itu serba cepat. Katong mau bilang sesuatu, katong bisa kirim saja dalam hitungan detik. Tapi katong punya tindakan-tindakan yang sederhana seperti perhatian-perhatian yang nyata, yang tulus, sebenarnya semakin langka. Apa yang katong lakukan lebih banyak itu cuma basa-basi, formalitas. Katong mudah mengirim pesan kepada sesama, tapi terkadang katong tidak selalu menyampaikan apa yang katong rasakan dan mendengar apa yang dirasakan dalam kehidupan katong punya keluarga. Katong cepat memberi respon terhadap banyak hal di luar, tetapi belum tentu itu sungguh-sungguh tanda katong hadir bagi sesama. Dan sedikit ibu bapak, saudara, banyak keluarga yang akhirnya hidup dalam kelancaran komunikasi karena teknologi dan sebagainya. Tetapi justru terlihat kerapuhan dan miskin kedekatan hubungan sebagai keluarga. Karena itu kasih harus nyata dalam tindakan-tindakan kita yang tidak pura-pura. Dalam sapaan-sapaan yang tulus dari hati kita. Dalam perhatian-perhatian yang nyata dan tidak dibuat-buat. Dalam kesedihan-kesedihan kita untuk kembali membangun hubungan dengan anggota-anggota keluarga yang mungkin sedang terluka atau menjauh dari kita. Ini menjadi penting dari semua yang Paulus mau bilang, bukan hanya kepada jemaat Korintus tapi juga kepada kita sebagai orang-orang percaya. Dan akhirnya dari seluruh nasihat ini Paulus menutup suratnya dengan berkat yang sangat dikenal oleh kita. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Paulus yang tutup suratnya yang penuh dengan persoalan-persoalan di jemaat ini dengan teguran,
tetapi dengan berkat. Karena Paulus ingin kasih ingat jemaat bahwa yang menopang kehidupan jemaat termasuk kita bukanlah kemampuan manusia semata, melainkan karya Allah itu sendiri. Karena itu dalam rumusan berkatnya Ibu Bapak, Paulus bilang tentang anugerah, kasih, dan persekutuan. Anugerah itu mau bikinnya katong semua bahwa keselamatan itu terjadi karena Allah terlebih dahulu datang menjumpai kita sebagai manusia. Kasih itu menunjukkan bagaimana hubungan dengan Allah yang tidak dibangun atas dasar kelayakan kita sebagai manusia, melainkan karena kemurahan Allah semata-mata. Dan persekutuan Roh Kudus mau menegaskan bahwa Allah tidak berhenti pada tindakan menyelamatkan, tindakan mencipta, tetapi terus menyertai dan mengikat kita, memelihara kita, dan mempersatukan kita dalam satu kehidupan bersama. Baik di masa lampau, di hari ini, bahkan di masa depan. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Dan karena itu anugerah Tuhan Yesus Kristus itu mau selalu menyatakan ataupun juga menyertai hari-hari hidup kita. Dan kalau kita menyadari itu Ibu Bapak, bahwa hidup kita ini ditopang oleh anugerah yang menyertai, kita akan lebih mudah untuk mengampuni. Kalau kita sungguh-sungguh mengalami kasih Allah, kita akan lebih mampu untuk menerima sesama kita dengan terbuka. Kalau kita sungguh-sungguh hidup dalam persekutuan Roh Kudus, kita akan terus berupaya untuk membangun kebersamaan-kebersamaan. Karena itu Ibu Bapak, Bapak Saudara, pada Minggu Trinitas ini, marilah kita semua membuka hati bagi karya Allah dalam kehidupan keluarga-keluarga kita. Dan biarlah anugerah Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itu membentuk kehidupan keluarga-keluarga kita menjadi satu persekutuan yang dipenuhi dengan sukacita, yang dipenuhi dengan pemulihan, yang dipenuhi dengan komunikasi-komunikasi yang sehat, yang dipenuhi dengan damai sejahtera. Dengan demikian Ibu Bapak, Bapak Saudara, anak-anak, keluarga-keluarga kita akan menjadi saksi-saksi hidup tentang kasih Allah yang terus bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Berkat Tuhan itu senantiasa melingkupi keluarga-keluarga kita. Amin. Kita meresponi pemberitaan firman ini dengan melakukan pelengkap Kidung Jemaat 196. Kau ku kasih.
Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari vokal grup Teratai. Disilakan. Kami perlukan keajaiban.
Kiranya pujian ini menjadi kesaksian juga bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Persekutuan yang dikasihi Tuhan, kita semua disilakan berdiri. Dan bersama dengan semua orang di segala tempat, kita mengaku iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah. Persekutuan disilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan persembahan pujian solo dari Saudara Ongen, disilakan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau
setia, Kau dapati aku tetap setia. Kiranya pujian ini juga menjadi kesaksian bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, kini kita akan memberikan persembahan syukur kita yang kita bawakan dalam kehidupan keluarga rumah tangga kita. Sambil persembahan diberikan, jemaat menyanyi dari nyanyian GPM nomor 173 ayat 1 dan seterusnya. Kami syukurkan berkat-Mu yang mengalir tiada akhir, bagai
Jemaat, mari kita berdoa. Bapa di surga, di hadapan kami telah terkumpul persembahan syukur kami yang kami bawa dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing dan pribadi lepas pribadi. Kiranya Tuhan memberkati akan persembahan syukur kami ini Bapa, agar berguna dipakai demi pekerjaan-Mu tengah-tengah dunia ini, terlebih khusus dalam pelayanan kami di jemaat kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, korban yang hidup, kami berdoa kepada Allah Bapa di surga. Amin. Jemaat persilakan dulu kembali. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari vokal grup Set N. Disilakan. Dengarkanlah doa kami. Dengarkanlah doa kami Bapa di surga. Dengarkanlah doa Bapa di surga. Bapa pujilah selama-lamanya. Dia yang bertata di surga, Dia maha besar terpuji, kemuliaan hanya ada padanya, Sang Pencipta alam semesta. Kasihnya yang begitu indah, cintanya lebih samudra. Mengasihi
namanya. Kasihnya yang begitu indah, cintanya yang melebihi samudra. Kita yang mengasihi setiap orang percaya. Marilah kita semua pujilah namanya, puji Dia keselamatan kita. Mari nyanyikanlah hidung bagi Dia, angkatlah sorak, puji namanya, pujilah. Marilah kita semua pujilah namanya, Dia keselamatan kita. Mari nyanyikanlah hidung bagi Dia, angkatlah dan sorak, puji namanya. Haleluya, angkatlah dan sorak, puji namanya. Terpujilah selamanya. Kiranya pujian ini juga menjadi kesaksian bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Bapak-bapak, saudara, anak-anak yang Tuhan kasihi, mari kita tenang dan kita menyatu dalam doa syafaat di saat ini dan diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Dalam kepenuhan kasih Allah, kami datang dan menghadap hadirat Tuhan yang kudus. Dalam keyakinan, iman, dan percaya kami atas kuasa Allah yang memelihara, yang menyelamatkan, dan yang terus menyertai, kami datang dan kami bersyukur atas segala limpahan kasih karunia dan penyertaan serta berkat Tuhan dalam hari-hari kehidupan kami, terutama ketika kami boleh menjalani seluruh aktivitas kami di sepanjang bulan Mei yang akan kami lewati, terkhususnya juga di sepanjang usbu yang telah kami lalui. Dalam kerendahan hati kami datang dan kami mengaku secara terbuka seluruh keberadaan hidup kami kepada Allah yang Maha Kuasa, Allah sumber kehidupan, bahwa kami adalah orang-orang yang tidak luput dari kesalahan karena kelemahan, keterbatasan, dan dosa kami. Dan karena itu kami mengaku, kami mohon ampun di hadapan Tuhan. Biarlah kasih dan setia Tuhan itu terus menyertai, terus membarui, terus memulihkan kehidupan kami, dan mengarahkan jalan-jalan kehidupan kami dengan terang, kuasa, dan kasih Tuhan. Sehingga kami tidak mudah jatuh ke dalam pencobaan, tidak mudah terjebak dan tersesat
dari berbagai pengaruh godaan dunia ini. Biarlah kami diteguhkan langkah-langkah kehidupan kami, agar kami dapat menjalani hari-hari hidup ini hanya dengan pertolongan kasih Tuhan yang menguatkan kami. Di tengah-tengah berbagai tantangan dan pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, kami berserah kepadamu ya Tuhan Allah. Kami menaruh iman dan pengharapan kami hanya kepada Tuhan, dan kami meyakini kuasa Tuhan lebih besar dari setiap tantangan pergumulan itu. Dan biarlah Tuhan tetap melayakkan kami untuk mengalami kasih dan sayang Tuhan. Di minggu di mana kami meyakini bahwa kuasa Tuhan itu sempurna dalam karya selamat Tuhan, kami mempersembahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Kami bermohon kepadamu ya Tuhan Allah, biarlah penyertaan cinta kasih Tuhan selalu tinggal tetap dalam kehidupan kami. Walaupun kami ada dalam kondisi-kondisi kelemahan karena sakit, kami yang terbaring di rumah, kami yang dirawat di rumah sakit, kami yang menjalani perawatan dan pengobatan di luar daerah ini, bahkan dalam kondisi lemah sekalipun, kami datang, kami bersekutu, kami beribadah di saat ini. Kami mohon campur tangan dan pertolongan Tuhan, kuasa roh-Mu mau menguatkan, memulihkan, menyembuhkan keadaan kami. Biarlah Tuhan tetap senantiasa memberkati semua usaha dan upaya untuk pemulihan-pemulihan secara medis, maupun juga Tuhan memberkati setiap makanan minuman yang kami konsumsi. Tuhan sempurnakan semua doa-doa para pelayan, sehingga kebaikan Tuhan itu sungguh-sungguh dialami dalam kehidupan kami untuk pulih, sembuh dan sehat dari pergumulan sakit kami. Kami datang dan kami juga membawa seluruh kehidupan kami di tengah-tengah tantangan dan kerasnya dunia ini. Kami seorang diri sebagai ibu janda, duda, yatim piatu. Biarlah Tuhan tetap menguatkan, menuntun dan menghibur kami. Biarlah kami mengimani sungguh dalam segala keberadaan hidup kami, kami tidak pernah mengalami kesendirian. Karena Tuhan menjumpai kami dalam hari-hari hidup kami. Tuhan tetap menguatkan kami. Tuhan menyertai kami dengan kasih dan sayang Tuhan. Dan Tuhan juga menghadirkan orang-orang yang Tuhan percayakan sebagai penolong bagi kami dalam seluruh keberadaan hidup kami. Kami berdoa bagi orang tua lanjut usia di tengah-tengah persekutuan kami di jemaat ini, yang karena faktor usia kami mengalami kondisi-kondisi kelemahan. Tuhan beri hibur bagi kami. Tuhan hadirkan sukacita dalam seluruh kehidupan kami. Karena itu keputusan iman kami, apapun keadaan kami ya Tuhan Allah, biarlah sukacita, damai sejahtera, pengharapan kami tidak memudar karena kondisi-kondisi kelemahan kami. Berkati kami selalu dengan hikmat kebijaksanaan, agar kami tetap menjadi teladan dalam kehidupan bersama dengan keluarga kami, dengan anak cucu kami. Kami berdoa bagi kami sebagai penyandang disabilitas, biarlah Tuhan juga tetap menguatkan kami. Tuhan menuntun kami, hadirkan pula sukacita itu dalam hari-hari hidup kami, sebab kami mengimani Tuhan